Nah, pada waktu itu juga pajak ditetapkan pada tingkat yang tinggi. Kenapa? Karena tujuannya yaitu untuk menggerogoti kekayaan masyarakat, kekayaan elit masyarakat. Nah, meskipun seperti itu, usaha-usaha Belanda tidak merusak budaya Toraja, karena pada waktu itu hanya sedikit orang Toraja yang berubah agama menjadi Kristen. Nah, pada tahun 1950 sekitar 10% orang Toraja berubah agama menjadi Kristen. Jadi hanya sedikit, 10%. Bro, apa kabar kalian semua? Jadi sorry aja kalau view-nya agak di bawah karena saya nggak bawa tripod. Kembali lagi saya Toraja, jadi saya nggak butuh tripod, jadi taruh aja di situ. Dan ya udah. Nah, di video kali ini saya akan membahas Saya akan membahas kelanjutan dari part 1 mengenai sejarah Toraja. Nah, untuk itu buat yang baru gabung silahkan klik subscribe di bawah warna merah, kan loncengnya biasa nyalain buat yang baru gabung. Yang udah lama silahkan like dan bagiin ke teman-teman kalian nanti. Oh iya, gue ingatin jangan lupa maskernya dipakai dan hand sanitizer siapin kalau keluar rumah, dan kalau dari keluar atau dari pergian pakai cuci tangan. Nah, buat kalian yang belum vaksin mungkin boleh deh pergi vaksin supaya kegiatan kegiatan kita tuh dilancarkan selalu. Biasanya kayak gitu sih, kalau kita mau urus ini harus vaksin. Udah vaksin apa enggak? Belum, jadi nggak bisa kayaknya sih gitu. Jadi bagusnya kalau buat kalian yang belum vaksin silakan deh vaksin, membantu juga pencegahan COVID-19. Oke, tadi langsung ke pembahasannya. Let's go aja. Jadi di sini tuh dingin kali sebetulnya tuh. Jadi kalau keluar rumah biasa pakai sarung dulu. Oke, jadi akhir pembahasan waktu itu, jadi pada akhir abad 19 Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, terutama di suku Makassar dan Bugis. Nah, jadi Belanda pada waktu itu melihat suku Toraja yang menganut animisme itu sebagai target yang potensial untuk dikristenkan. Nah, pada tahun 1920-an, misi penyebaran agama Kristen mulai ditegaskan dengan bantuan kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, selain menyebarkan agama Kristen, Belanda juga menghapuskan sistem perbudakan dan menerapkan pajak daerah. Nah, pada waktu itu sebuah garis digambarkan di sekitar daerah Sadan dan disebut Tanah Toraja. Nah, jadi gini cus, jadi Tanah Toraja itu sebetulnya merupakan subdivisi dari Kerajaan Luwu. Nah, buat kalian nggak tahu Kerajaan Luwu, kalian set aja tuh Kerajaan Luwu. Nah, jadi Tanah Toraja itu merupakan subdivisi dari Kerajaan Luwu yang mengklaim wilayah tersebut. Nah, pada tahun 1946 Belanda memberikan Tanah Toraja status Regentschaft dan Indonesia mengakuinya sebagai kabupaten pada tahun 1957. Nah, pada waktu itu misionaris Belanda yang baru datang ke Toraja mendapat perlawanan kuat yang dari suku Toraja. Mengapa? Karena penghapusan jalur perdagangan budak yang dimana itu menguntungkan Toraja. Nah, pada waktu itu juga beberapa orang Toraja dipindahkan ke dataran rendah secara paksa agar supaya lebih mudah diatur waktu itu. Nah, pada waktu itu juga pajak ditetapkan pada tingkat yang tinggi. Kenapa? Karena tujuannya yaitu untuk menggerogoti kekayaan masyarakat, kekayaan elit masyarakat. Nah, meskipun seperti itu, usaha-usaha Belanda tidak merusak budaya Toraja, karena pada waktu itu hanya sedikit orang Toraja yang berubah agama menjadi Kristen. Nah, pada tahun 1950 sekitar 10% orang Toraja berubah agama menjadi Kristen. Jadi hanya sedikit, 10% pada waktu itu.
Nah, penduduk muslim di dataran rendah waktu itu menyerang Toraja sekitar tahun 1930-an. Akibatnya apa? Akibatnya orang Toraja ingin beraliansi kepada Belanda untuk masuk ke agama Kristen. Nah, tujuannya untuk mendapat perlindungan politik. Nah, selain itu juga agar dapat membentuk suatu gerakan perlawanan terhadap orang-orang Bugis dan Makassar yang beragama Muslim. Oke, jadi mungkin bagian akhir. Jadi awal pada tahun 1951 dan 1965 setelah kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Selatan mengalami kekacauan akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam. Nah, ia bertujuan untuk mendirikan sebuah negara Islam di Sulawesi. Nah, perang gerilya ini yang berlangsung selama 15 tahun menyebabkan banyaknya orang Toraja berpindah ke agama Kristen. Nah, mungkin pembahasannya sampai situ aja. Ya, lebih luasnya mungkin lebih banyak lagi pembahasannya, lebih luasnya lagi. Jadi saya hanya membahas soal-soal umum dan awal Toraja. Kata Toraja berasal dari kata apa, bahasa apa. Nah, kalau ada perkataan yang tidak baik mengenai sejarah ini atau kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Bahwasannya karena ini hanya sejarah yang saya pahami dan saya pelajari dari beberapa situs web, buku, dan semoga pembahasan kali ini dapat kita pahami dan pembahasan-pembahasan sebelumnya juga dapat dipahami dan dipelajari dengan betul-betul. Oke, jadi video ini cuma segitu doang. Tungguin video selanjutnya. Saya mau vlog bersama adikku Aditya, dan saya mau juga berkunjung ke kuburan nenek saya. Nanti tungguin aja videonya. Oke, video ini segitu doang. Buat kalian yang suka, jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying